Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bertemu lagi kita pada pertemuan keempat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis daripada keputusan tata usaha negara. Sebelumnya, selama berbuka puasa bagi yang menjalankannya, semoga ibadah kita tetap lancar sampai dengan nantinya di hari kemenangan. Pada pertemuan yang lalu, kita telah melihat antara pihak-pihak yang berperkara di dalam sengketa tata usaha negara terjadi ketidakseimbangan dalam kedudukan para pihaknya. Hal ini dikarenakan dalam sengketa tata usaha negara yang menjadi pihak tergugatnya telah ditentukan dalam undang-undang, yaitu badan dan atau pejabat tata usaha negara. Nah, sehingga menunjukkan bahwa siapa saja yang merasa dirugikan akibat terbitnya keputusan tata usaha negara berhadapan dengan penguasa ataupun pemerintah. Sebab yang menerbitkan ataupun yang membuat keputusan tata usaha negara itu adalah badan atau pejabat tun. Seperti yang sudah kita sama-sama mengetahui bahwa keputusan tata usaha negara merupakan keputusan tertulis yang dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berisi perbuatan hukum yang bersifat individual, konkret, dan final, memiliki akibat hukum bagi seseorang maupun badan hukum perdata. Nah, di samping kita lihat ada nggak di sini, di samping keputusan tata usaha negara yang diatur di dalam pasal 2 Undang-Undang 5 tahun 86, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwa tidak semua keputusan tata usaha negara dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas melihat jenis-jenis keputusan tata usaha negara dari beberapa ahli. Nah, yang pertama kita lihat jenis keputusan tata usaha negara dari PDH. Dia mengklasifikasikan keputusan tata usaha negara itu ada 5 golongan. Yang pertama, katun perorangan dan kebendaan. Katun deklaratif dan konstitutif. Katun bebas dan terikat. Katun yang memberi beban dan yang menguntungkan. Katun seketika dan permanen. Apa itu katun perorangan dan kebendaan? Katun perorangan adalah keputusan yang diterbitkan kepada seseorang berdasarkan kualitas pribadi tertentu,
di mana hak yang timbul tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Jadi melekat kepada seseorang berdasarkan kualitasnya. Artinya berdasarkan kemampuan dari individu tersebut. Misalnya adalah seseorang ingin memiliki izin dalam mengemudi, maka berdasarkan kualitasnya dia berhak diberikan izin untuk mengemudi, yaitu SIM, sesuai dengan peruntukannya, apakah kendaraan sepeda motor atau kendaraan roda 4 atau roda 6 dan sebagainya. Nah, misalnya seseorang lulus sebagai pegawai negeri sipil, maka berdasarkan kualitasnya akan diterbitkan kepada orang tersebut sebuah keputusan tata usaha negara. Intinya adalah keputusan tata usaha negara ini diterbitkan atau dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam arti bahwa badan atau pejabat tata usaha negara yang melaksanakan ataupun yang membuat keputusan ini ada memiliki kewenangan yang diatur oleh undang-undang dalam membuat atau menerbitkan sebuah keputusan tata usaha negara kepada perorangan. Jadi kalau tidak ada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, maka dia bukan dikategorikan sebagai katun. Nah, yang kedua adalah keputusan tata usaha negara kebendaan. Merupakan keputusan yang diterbitkan berdasarkan kualitas kebendaan atau status suatu benda sebagai objek hak, di mana hak yang timbul dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya misalnya adalah sertifikat hak atas tanah, bukti kepemilikan kendaraan bermotor, PKP, PKB. Nah, katun ini yang seperti ini bisa dialihkan kepada orang lain, sedangkan yang tadi perorangan dia tidak bisa dialihkan kepada orang lain untuk haknya tadi. Nah, seperti kendaraan bermotor ada bukti kepemilikannya, ada STNK-nya. Nah, itu bisa beralih dia. Nah, dilihat dengan kualitas bendaannya. Yang kedua tadi adalah ketun deklaratif dan konstitutif, atau disebut dengan Rechtsvaststellung and Rechtschaffen. Deklaratif adalah keputusan yang sifatnya menyatakan atau menegaskan adanya hubungan hukum yang secara real sudah ada. Nah, artinya suatu peristiwa itu sudah ada, kemudian diterbitkanlah sebuah keputusan untuk sebagai bukti terhadap peristiwa tadi. Tentunya buku nikah, akte kelahiran, akte kematian. Karena sifatnya menyatakan atau menegaskan adanya hubungan hukum yang secara real sudah ada.
Yang kemudian konstitutif adalah keputusan yang menciptakan hubungan hukum baru yang sebelumnya tidak ada. Kalau yang tadi sudah ada anak lahir, maka kemudian diterbitkannya akte kelahiran. Seorang yang meninggal, maka diterbitkanlah akte kematian. Seorang tinggal di situ, nah, barulah dia buat untuk domisilinya, KTP. Nah, sedangkan konstitutif yang tadinya belum ada kemudian jadi ada, atau sebaliknya memutuskan hubungan yang sudah ada menjadi tidak ada. Yang sebelumnya tidak ada kemudian ada apa, misalnya akte perkawinan, nikah. Karena awalnya mereka bukan sepasang suami istri. Tapi kemudian menikah, nah muncullah sebuah hubungan hukum baru. Terus sebaliknya, dari pernikahan ternyata sudah tidak lagi sesuai, sehingga memutuskan untuk berpisah. Nah, itulah dia untuk katun deklaratif dan konstitutif. Artinya bisa dikatakan untuk kepada pribadi. Kemudian katun bebas dan terikat. Katun bebas adalah keputusan yang didasarkan atas kebebasan bertindak dan memberikan kebebasan bagi pelaksananya untuk melakukan penafsiran atau kebijaksanaan. Contohnya SK pemberhentian PNS yang didasarkan hukuman disiplin yang diatur secara jelas dan rinci dalam perundang-undangan. Nah, ini keputusan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak. Jadi ini diserahkan kepada pemegang kekuasaan, apa yang mau dia lakukan. Jadi bebas untuk melakukan penafsiran atau kebijakan. Kemudian katun yang memberi beban dan yang menguntungkan. Katun yang memberi beban adalah keputusan yang memberikan kewajiban kepada seseorang. Itu misalnya SK tentang pajak, retribusi, dan lain sebagainya. Kemudian katun yang menguntungkan adalah keputusan yang memberikan keuntungan bagi pihak yang dituju. Contohnya SK pemutihan pembayaran pajak yang telah kadaluarsa. Kemudian katun seketika dan permanen. Seketika hanya untuk dipakai satu kali, sedangkan permanen untuk selama-lamanya, kecuali ada perubahan atau peraturan baru. Contoh seketika adalah misalnya izin keramaian, izin unjuk rasa seperti tadi yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia dan yang berkaitan dengan isu 3 periodenya presiden. Karena kalau dilihat hal ini bertentangan dengan konstitusi. Yang permanen misalnya contohnya adalah sertifikat. Nah inilah jenis-jenis katun menurut Pedan Han. Nah bagaimana keputusan tata usaha negara menurut Undang-Undang Beratun? Berdasarkan undang-undang, keputusan tata usaha negara itu dibagi kepada 3. Yang pertama katun positif, kemudian katun fiktif,
Yang ketiga, katun fiktif negatif. Katun positif adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara. Tadi penafsiran daripada katun yang sifatnya tertulis atau positif. Yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Nah, ini menunjukkan bahwa katun itu ada, kan? Jadi wujudnya sudah ada. Itu yang menjadi digugat. Nah, ini dasarnya dilihat daripada pasal 2 tentang contoh jenis-jenis daripada katun yang tidak bisa dijadikan objek sengketa. Kemudian katun fiktif, yaitu keputusan tata usaha negara yang seharusnya dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun menurut kewajibannya, tetapi ternyata tidak diterbitkan sehingga menimbulkan kerugian bagi seseorang atau badan hukum perdata. Contohnya dalam kasus kepegawaian, seorang atasan berkewajiban membuat daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan atau mengusulkan kenaikan pangkat bawahannya, tetapi atasannya tidak melakukan. Nah, contoh yang sederhana dalam sengketa tata usaha negara. Merupakan katun fiktif. Yang tadi katun positif. Ini katun fiktif. Yang ketiga adalah katun fiktif negatif. Yaitu keputusan tata usaha negara yang dimohonkan seseorang atau badan hukum perdata, tetapi tidak ditanggapi atau tidak diterbitkan oleh badan atau pejabat tun yang bersangkutan. Sehingga dianggap bahwa Badan Tun telah mengeluarkan keputusan penolakan. Contoh permohonan IMB, KTP, sertifikat. Contohnya, dalam jangka waktu yang ditentukan tidak dijawab. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak dijawab, maka dianggap jelas-jelas menerbitkan keputusan tata usaha negara. Nah, ini diatur di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Saya pasalnya lupa, tetapi ada ayat yang mengatakan apabila permohonan diajukan dalam waktu jangka 10 hari sejak diterimanya permohonan tersebut, badan atau pejabat tun tidak menjawab baik menerima atau menolak atas permohonan tersebut, maka demi hukum, bahasanya gitu, maka demi hukum permohonan tersebut telah disetujui. Nah, namun untuk menunjukkan bahwa keputusan bentuknya adalah melalui acara cepat di Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, ternyata ada katun yang berpotensi menimbulkan sengketa tun. Apa itu keputusan tentang perizinan, keputusan tentang status hukum, hak dan kewajiban, keputusan tentang kepegawaian. Keputusan tentang perizinan secara yuridis suatu izin adalah merupakan persetujuan yang diberikan pemerintah kepada seseorang atau badan hukum perdata untuk melakukan aktivitas
tertentu. Philip M. Majon mengatakan tujuan perizinan adalah mengarahkan atau mengendalikan aktivitas tertentu. Nah, tujuannya adalah mengarahkan atau mengendalikan aktivitas tertentu, misalnya izin prinsip, IMB, izin pertambangan, izin pengusaha perusahaan untuk pengusahaan hutan, mencegah bahaya atau gangguan, melindungi objek tertentu, distribusi benda atau barang langka, seleksi orang atau aktivitas tertentu. Nah, keputusan tentang status hukum, hak dan kewajiban, status hukum perorangan atau badan hukum, misalnya akta kelahiran, akta kematian, akta pendirian, hak dan kewajiban perorangan atau badan hukum terhadap suatu barang atau jasa, misalnya pemberian penjemputan hak atas tanah. Nah, ini tentang kepegawaian. Demikian untuk pemaparan materi. Apabila ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan dapat diajukan di dalam kolom chat ataupun kolom diskusi yang sudah dibuat di dalam e-learning saudara masing-masing. Silakan untuk melakukan login terlebih dahulu untuk melihat materi maupun nantinya rekaman video ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.